Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jejak hikmah. Di tengah dunia yang kian bising oleh ambisi dan keserakahan, alam kembali berbicara dengan cara yang tak bisa diabaikan. Sebuah gempa besar mengguncang Filipina di saat yang sama badai Kalma Egi datang menerjang dari lautan. Dengan amarah yang tak terlukiskan, seolah langit dan bumi bersekongkol untuk menyampaikan satu pesan bahwa ada sesuatu yang telah berubah di dunia ini. Sesuatu yang menuntut manusia untuk berhenti dan merenung. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar terbaikmu. Bagikan video ini agar semakin banyak yang tersadarkan. Dan tentu saja subscribe channel Jejak Hikmah agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah yang penuh makna dari balik peristiwa dunia. Karena setiap bencana selalu menyimpan pesan, dan setiap tangisan alam menyimpan hikmah yang dalam bagi mereka yang mau mendengar. Hari ini kita akan menelusuri kisah getir dari negeri Filipina yang baru saja diguncang oleh dua kekuatan besar sekaligus. Gempa dan badai yang tidak hanya meruntuhkan bangunan, tapi juga mengguncang hati manusia tentang siapa sebenarnya yang berkuasa atas kehidupan ini. Dan mungkin ini bukan hanya kisah tentang satu negara, tapi tentang kita semua, tentang dunia yang mulai rapuh dan alam yang semakin lelah. Ketika malam masih menyelimuti kota pesisir Filipina, bumi tiba-tiba berguncang dengan kekuatan yang membuat orang-orang berhamburan keluar dari rumah mereka berteriak, menangis, memanggil nama Tuhan dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Suara tanah yang retak berpadu dengan raungan angin dari badai Kalma Egi yang datang bersamaan membuat suasana seolah akhir dunia sedang menghampiri. Manusia hanya bisa berlari tanpa arah, sementara alam memperlihatkan kekuatannya yang tak mampu dilawan oleh siapapun. Getaran itu bukan hanya mengguncang tanah, tetapi juga hati setiap jiwa yang menyaksikannya di balik tangis dan doa yang terucap di tengah gelap malam. Manusia kembali diingatkan betapa kecilnya mereka di hadapan Sang Pencipta. Ketika alam menegur, tidak ada yang bisa berdiri tegak. Tidak ada teknologi yang mampu menahan kekuatan langit dan bumi. Semua yang pernah dibangun dengan sombong dalam waktu puluhan tahun bisa lenyap dalam hitungan menit. Namun di balik kekacauan itu, ada tanda yang jelas bahwa dunia ini semakin tua dan lelah. Bumi seperti mengerang, meminta manusia untuk berhenti mengeksploitasi tanpa batas. Berhenti merasa seolah mereka penguasa atas ciptaan Tuhan. Mungkin gempa dan badai itu adalah cara lembut dari Sang Maha Kuasa untuk menegur agar manusia kembali tunduk, kembali mengingat dan kembali bersyukur atas kehidupan yang sering dilupakan maknanya. Badai Kalma Egi datang bukan hanya membawa angin kencang, tapi juga air bah yang menelan rumah, kendaraan, dan harapan manusia di sekitarnya. Pohon-pohon tumbang, jalanan terendam, dan listrik padam selama berhari-hari. Bagi sebagian orang, mungkin ini hanyalah bencana alam. Tetapi bagi mereka yang mau merenung, ini adalah teguran yang menyakitkan. Namun, penuh arti. Alam sedang berbicara, tapi manusia jarang mau mendengarnya. Di dunia yang semakin modern, manusia terlalu sibuk membangun gedung tinggi dan memuja kemajuan teknologi, namun lupa membangun kesadaran spiritual mereka, mencemari laut dengan limbah, menebang hutan tanpa belas kasihan, dan memperlakukan bumi seperti benda mati yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Padahal bumi hidup, ia bernafas, ia merasakan, dan ketika kesabarannya habis, maka ia menegur dengan cara yang menakutkan seperti ini. Filipina hari ini mungkin menjadi panggungnya, tapi besok bisa jadi negeri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menjamin bumi akan tetap diam bila manusia terus menutup telinga terhadap pesan alam. Kita semua hidup di bawah satu langit dan berpijak di tanah yang sama. Maka ketika satu bagian bumi menangis, seharusnya seluruh manusia ikut merenung dan memperbaiki diri. Setelah badai mereda, yang tersisa hanyalah puing-puing kehidupan. Wajah-wajah sedih terlihat di setiap sudut kampung yang kini berubah menjadi lautan lumpur. Anak-anak menangis mencari orang tuanya. Para ibu memeluk pakaian yang basah sambil berdoa agar keajaiban datang. Sementara relawan dan petugas berjuang di tengah hujan yang belum sepenuhnya berhenti. Namun di tengah penderitaan itu tampak juga kekuatan, iman yang luar biasa. Banyak dari mereka yang kehilangan segalanya tetap mengucap syukur. Mereka berkata, mungkin ini cara Tuhan menguji kesabaran manusia agar tidak
terlalu mencintai dunia yang fana. Ini ketika segalanya direnggut dalam sekejap. Barulah manusia sadar bahwa yang abadi hanyalah iman dan amal yang tulus. Badai Kalma Egi bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga membuka mata manusia tentang arti kehilangan yang sesungguhnya. Ia mengingatkan kita bahwa kehidupan bisa berubah kapan saja, dan tidak ada tempat paling aman selain berserah diri kepada Tuhan. Dalam kehancuran itu, ada pelajaran tentang makna bersyukur dan kesadaran bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Gempa dan badai yang datang silih berganti di berbagai belahan dunia menandakan bahwa bumi tidak lagi seimbang. Lapisan ozon menipis, suhu laut meningkat, dan cuaca semakin ekstrem. Semua ini bukan terjadi begitu saja, tapi merupakan hasil dari ulah manusia yang selama berebet-bet merusak keseimbangan alam tanpa rasa takut. Dunia ini sudah mulai rapuh bukan karena waktunya habis, tapi karena manusia tidak lagi menjaganya dengan kasih. Bumi yang dulunya hijau, kini tandus dan panas karena keserakahan yang tak terkendali. Setiap tetes hujan yang turun kini membawa beban polusi, dan setiap hembusan angin membawa kisah tentang bumi yang semakin letih. Jika manusia terus berpaling dari kesadaran, maka bukan tidak mungkin teguran seperti di Filipina akan menjadi lebih sering dan lebih keras. Kita tidak bisa melawan alam dengan kekuatan, tapi kita bisa memperbaikinya dengan kesadaran dan doa. Hanya dengan kembali pada keseimbangan spiritual, dunia mungkin bisa sedikit lebih tenang. Banyak ilmuwan menjelaskan bahwa badai Kalma Egi terbentuk karena perubahan suhu laut di Samudra Pasifik, menciptakan pusaran angin yang luar biasa kuat. Tapi di balik penjelasan ilmiah itu ada sesuatu yang lebih dalam. Tuhan menciptakan hukum alam bukan untuk ditantang, tapi untuk dihormati. Ketika manusia melampaui batas, hukum itu akan berjalan dengan sendirinya. Ilmu memberi kita pengetahuan tentang sebab dan akibat, tapi iman memberi kita makna dan arah. Tanpa keduanya manusia kehilangan keseimbangan, maka bencana seperti ini menjadi pengingat bahwa ilmu tanpa iman hanyalah kehampaan yang tidak memberi cahaya di tengah gelapnya dunia modern. Saat bumi bergetar dan badai mengamuk, mungkin Tuhan ingin menunjukkan bahwa manusia harus bersatu, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling memperbaiki. Karena ketika alam menegur, semua perbedaan lenyap, dan yang tersisa hanyalah kemanusiaan. Manusia di zaman ini begitu bangga dengan pencapaian mereka. Mereka menciptakan satelit untuk memantau cuaca, kapal raksasa yang menembus badai, dan gedung yang berdiri menantang langit. Namun ketika alam mengamuk, semua itu seolah tidak berarti. Sama sekali tidak ada teknologi yang mampu menghentikan badai. Tidak ada mesin yang bisa menenangkan gempa. Badai Kalma Egi menjadi bukti nyata bahwa kemajuan manusia bukanlah jaminan keselamatan. Ilmu dan teknologi seharusnya menjadi sarana untuk menjaga bumi, bukan untuk menaklukkannya. Ketika kesombongan mengambil alih, maka bencana hanya tinggal menunggu waktu datangnya. Tuhan tidak pernah melarang manusia untuk maju, tetapi Ia mengingatkan agar setiap langkah diiringi dengan rasa rendah hati dan tanggung jawab. Badai dan gempa adalah cara Allah menurunkan kembali kesombongan itu ke tanah, agar manusia sadar bahwa sehebat apapun dirinya, ia tetap makhluk yang kecil di hadapan Sang Maha Kuasa. Setelah badai berlalu dan suara gemuruh mereda, bumi seringkali meninggalkan keheningan yang menusuk. Keheningan itu bukan berarti damai, melainkan cara alam berbicara dengan lembut. Alam sedang berkata, "Cukup sudah, hentikan kebodohan dan keserakahan kalian." Di tengah reruntuhan yang sunyi, manusia mulai menyadari bahwa kehidupan tidak sekadar tentang membangun, tetapi juga menjaga. Keheningan itu menjadi ruang untuk introspeksi, ruang untuk kembali mengenal makna keberadaan manusia di dunia yang fana ini. Filipina mungkin hanya satu dari sekian banyak negeri yang menjadi saksi teguran alam, namun pesan itu bersifat universal. Karena setiap manusia di bumi ini berbagi nasib yang sama. Jika kita tidak belajar dari peringatan hari ini, maka kita sedang menyiapkan kehancuran yang lebih besar di masa depan. Banyak orang mulai percaya bahwa dunia ini semakin tua karena tanda-tanda alam sudah begitu jelas, dari langit yang panas, laut yang naik, badai yang makin sering, hingga gempa yang terjadi berdekatan. Semua ini seperti tanda-tanda yang pernah disebut dalam kitab-kitab suci bahwa akhir zaman akan ditandai dengan guncangan demi guncangan.
Namun bukan berarti manusia harus pasrah tanpa berbuat apa-apa. Justru di masa seperti inilah kesadaran harus tumbuh bahwa kita tidak bisa terus hidup dengan cara yang merusak. Dunia yang tua bukan alasan untuk menyerah, tetapi panggilan untuk memperbaiki dan berbuat baik sebanyak-banyaknya sebelum semuanya terlambat. Mungkin badai Kalma Egi hanyalah salah satu bab kecil dari kisah panjang bumi yang semakin renta. Namun bagi mereka yang mau membaca tanda-tanda alam, setiap hembusan angin dan setiap tetes hujan membawa pesan ilahi tentang waktu yang semakin dekat untuk kembali kepadanya di tengah reruntuhan. Banyak warga Filipina berkumpul bukan untuk mengeluh, tetapi untuk berdoa. Mereka saling menggenggam tangan, memandang langit, dan memohon agar badai berikutnya tidak lagi datang. Pemandangan itu sungguh menggetarkan, karena di tengah kehilangan, mereka justru menemukan kekuatan iman yang sesungguhnya. Doa menjadi benteng terakhir manusia ketika segalanya telah hancur. Iman menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang melanda. Di saat manusia kehilangan segalanya, hanya Tuhan yang menjadi sandaran tempat meneteskan air mata dan berharap akan kebangkitan dari tanah yang basah oleh air mata dan lumpur. Lahirlah harapan baru bahwa kehidupan akan terus berjalan selama manusia tidak menyerah dan terus berpegang pada doa. Mungkin inilah maksud dari semua bencana, agar manusia kembali bersatu dengan Tuhannya dan dengan sesamanya. Setiap bencana membawa luka, tetapi di dalamnya juga tersimpan hikmah yang dalam badai Kalma Egi dan gempa di Filipina mengajarkan bahwa manusia harus belajar untuk lebih rendah hati, untuk lebih peduli, dan lebih bersyukur terhadap kehidupan yang masih tersisa. Alam bukan musuh, melainkan guru yang mengajarkan kerasnya konsekuensi dari keserakahan. Kita semua adalah bagian dari bumi ini, dan apapun yang terjadi di satu sisi dunia, pada akhirnya akan berdampak pada sisi lainnya. Karena itu menjaga bumi bukan hanya tugas ilmuwan atau pemerintah, tetapi tugas moral seluruh umat manusia di bawah langit yang sama. Teguran alam adalah panggilan kasih sayang dari Tuhan yang ingin menyadarkan manusia sebelum semuanya benar-benar terlambat. Dunia ini mungkin sudah tua, tetapi kasih Tuhan tak pernah pudar. Ia masih memberi waktu bagi manusia untuk berubah, agar bumi kembali menjadi tempat yang damai dan penuh berkah. Sahabat semua, gempa dan badai di Filipina bukan hanya berita duka, tetapi juga cermin bagi kita semua. Alam sedang berbicara, dan Tuhan sedang menegur dengan penuh kasih, agar manusia tidak lagi sombong dan lalai. Dunia memang semakin tua, tetapi harapan selalu mudah bagi mereka yang mau berubah. Mari kita belajar dari peristiwa ini untuk lebih mencintai bumi, lebih menghargai kehidupan, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Setiap doa, setiap langkah kecil untuk menjaga alam adalah bentuk cinta yang nyata untuk masa depan manusia. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar pesan kebaikan ini bisa menyentuh lebih banyak hati. Karena setiap penonton yang sadar, setiap jiwa yang tersentuh adalah langkah kecil menuju dunia yang lebih baik dan lebih damai di bawah ridha Tuhan yang Maha Kuasa.